Tiga raksasa Inggris kompak bermain imbang. Juventus benar-benar besti dengan hasil seri. Liverpool tolak tawaran fantastis untuk Darwin Núñez. Randal Kolo Muani sepakat gabung Juventus. Cedera Jesus ternyata parah banget. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! Como versus AC Milan, comeback, Rossoneri menang 2-1. Bermain di Stadion Giuseppe Sinigaglia, AC Milan menang atas Como dalam lanjutan Serie A 2024-2025. Rossoneri menang 2-1. Di laga tersebut, tuan rumah mampu unggul lebih dulu lewat aksi Asane Diao di menit ke-60. Milan mampu comeback berkat gol Theo Hernandez di menit ke-71 dan Rafael Leao di menit ke-76. Hasil ini membawa Milan naik ke posisi ke-7 klasemen Liga Italia dengan mengoleksi 31 poin dari 19 laga, sementara Como turun ke posisi 16 dengan 19 poin. Atalanta versus Juventus, Bianconeri raih hasil imbang ke-13. Juventus harus puas berbagi angka 1-1 dengan Atalanta dalam duel Giornata ke-20 Serie A musim ini. Juventus memimpin pada menit ke-54 melalui tembakan Pierre Kalulu. Namun sundulan Matteo Retegui pada menit ke-78 memastikan Ladea lolos dari kekalahan. Hasil ini membuat Atalanta tak beranjak dari urutan ketiga klasemen sementara dengan 43 poin, sementara Juventus duduk di posisi kelima dengan 34 poin. Chelsea versus Bournemouth selesai 2-2. Bertanding di Stamford Bridge, Chelsea versus Bournemouth selesai tanpa pemenang. The Blues diredam 2-2. Di laga tersebut, Chelsea unggul di menit ke-13 lewat aksi Cole Palmer. Bournemouth mampu membalikan skor berkat gol Justin Kluivert di menit ke-50 dan Antoine Semenyo di menit ke-68. Reece James menyelamatkan Chelsea berkat golnya di menit ke-90+5. Hasil ini membuat Chelsea masih tertahan di posisi keempat dengan mengemas 37 poin dari 21 laga, sementara Bournemouth di peringkat ke-7 dengan raihan 34 poin. Brentford versus Manchester City 2-2. The Citizen buang keunggulan 2 gol. Manchester City harus puas bermain imbang 2-2 di markas Brentford dalam lanjutan Liga Inggris. City sebenarnya mampu unggul 2 gol lebih dulu lewat brace Phil Foden di menit ke-66 dan di menit ke-78. Tuan rumah mampu menyamakan kedudukan berkat gol Yoane Wissa di menit ke-82 dan Christian Norgard di menit ke-90+2. Hasil ini membuat City tak beranjak dari posisi ke-6 dengan raihan 35 poin, sementara Brentford di posisi ke-10 dengan raihan 28 poin. Nottingham versus Liverpool, The Reds lolos dari kekalahan. Liverpool selamat dari kekalahan saat bertamu ke markas Nottingham Forest. Tim asuhan Arne Slot pulang dengan 1 poin usai memaksakan skor imbang 1-1. Chris Wood membawa tuan rumah memimpin sejak menit ke-8. Diogo Jota hadir sebagai super sub
dengan mencetak gol pengimbang di menit ke-66. Meski hanya meraih hasil seri, Liverpool tetap duduk nyaman di puncak klasemen dengan 47 poin dari 20 laga, sedangkan Nottingham ada di urutan kedua dengan 41 poin dari 21 pertandingan. Di laga lainnya, West Ham menang 3-2 atas Fulham. Dortmund kalah 2-4 dari Holstein. Leverkusen menang. Holstein versus Dortmund berlangsung di Holstein Stadion. Kejutan terjadi di laga tersebut. Meski mendominasi jalannya pertandingan, Borussia Dortmund dipermalukan tuan rumah 2-4. Hasil ini membuat Dortmund tertahan di peringkat ke-9 dengan raihan 25 poin, sementara Holstein Kiel berada di peringkat ke-17 dengan raihan 11 poin. Pada laga lainnya ada Bayer Leverkusen versus Mainz 05 di Bay Arena. Leverkusen berhasil memetik kemenangan 1-0 lewat gol Alex Grimaldo di menit ke-48. Hasil ini membuat Leverkusen menempel Bayern di posisi kedua dengan raihan 38 poin, sementara Mainz di posisi kelima dengan raihan 28 poin. Hasil Bundesliga pekan ke-17 hari ini. Wolfsburg menang 5-1 atas Mönchengladbach. Eintracht Frankfurt menang 4-1 atas Freiburg. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Harry Kane dan Omar Marmoush dengan torehan 15 gol. Liverpool tolak 1,39 triliun rupiah untuk Darwin Núñez. Al-Hilal di tangan juru taktik Jorge Jesus yang pernah melatih Darwin Núñez di Benfica. Santer disebut-sebut menjadi salah satu peminat kuat pemain tersebut. Media Anfield Watch pun mengklaim bahwa sebuah tawaran verbal sudah coba diajukan. Besarnya adalah 70 juta pound sterling alias 1,39 triliun rupiah. Tetapi Liverpool masih belum mau melepasnya di angka tersebut. Sementara itu, Fabrizio Romano, jurnalis Italia yang rutin memberikan bocoran seputar transfer, menegaskan bahwa minat dari Arab Saudi terhadap Darwin Núñez memang benar adanya. Randal Kolomuani sepakat gabung Juventus. Juventus sudah mencapai kesepakatan dengan Paris Saint-Germain untuk transfer peminjaman Randal Kolomuani. Peminjaman berlaku hingga Juni 2025 dan tidak ada opsi pembelian permanen, serta gaji ditanggung sepenuhnya oleh Juventus. Kolomuani akan terbang ke Turin minggu ini untuk menyelesaikan proses transfer. Gabriel Jesus dikabarkan cedera ACL. Penyerang Arsenal Gabriel Jesus dikabarkan mengalami cedera lutut parah. Kabar yang beredar pada Selasa 14 Januari 2025 pagi waktu setempat menyebut bahwa Jesus mengalami cedera ACL. Meski enggan memberi konfirmasi, Arteta mengatakan bahwa Arsenal sangat khawatir dengan cedera pemain asal Brasil itu. Kepindahan Vinicius ke Arab Saudi cuma masalah waktu. Bukan rahasia jika Arab Saudi tertarik mendaratkan Vinicius Junior. Untuk mendaratkan pemain terbaik FIFA itu, Arab Saudi berani membuat tawaran gila. Kabarnya paket kesepakatan sebesar 1 miliar euro atau setara 16,6 triliun rupiah disiapkan demi memeriahkan kompetisi yang sudah diisi pemain-pemain top macam Cristiano Ronaldo dan Karim Benzema. Kontrak Vinicius Junior bersama Real Madrid masih berlangsung sampai musim panas 2027. Liga Arab Saudi optimistis bisa memboyong Vini Junior. Marseille siap kirim pemainnya ke tim Ligue 1 lain. Marseille sudah menentukan sikap untuk palang pintunya Lilian Brassier. Bek asal Prancis itu akan dipinjamkan ke tim lain
lantaran gagal memberikan impresi di bawah komando Roberto De Zerbi musim ini. Ia datang dengan status sebagai salah satu pilar penting di tim utama Brest musim lalu yang sukses duduk di peringkat ketiga klasemen akhir. Namun ketika mentas untuk Marseille, segalanya berubah. Donyell Malen selangkah lagi tinggalkan Dortmund. Pemain asal Belanda Donyell Malen selangkah lagi pergi meninggalkan Borussia Dortmund untuk bergabung dengan Aston Villa. Hal tersebut semakin diperkuat oleh perkataan sang pelatih Nuri Sahin. Dalam sesi konferensi pers, Sahin tidak bisa menjelaskan apakah Donyell Malen bisa bergabung dengan timnya karena tengah dalam proses negosiasi. Lebih lanjut, Dortmund akan mendapatkan uang sebesar 25 juta euro perihal transfer Donyell Malen ke Aston Villa. Aston Villa tegaskan John Duran tidak dijual. Aston Villa menegaskan bahwa mereka tidak akan menjual John Duran di jendela transfer musim dingin ini. Sumber dari klub mengonfirmasi bahwa Duran tidak akan dijual, memberikan pesan tegas kepada klub-klub yang tertarik dengan striker 21 tahun ini. Villa yakin Duran yang baru saja memperpanjang kontraknya hingga Juni 2030 tidak akan meninggalkan Villa Park pada Januari ini. Pihak manajemen Aston Villa mengungkapkan bahwa mereka melihat John Duran sebagai salah satu pilar kesuksesan mereka di masa depan. Ruud van Nistelrooy siap lepas beberapa pemain Leicester City. Manajemen Leicester City, Ruud van Nistelrooy mengungkapkan bahwa beberapa pemainnya mungkin akan meninggalkan klub pada bursa transfer Januari ini. Hal ini dilakukan demi menjaga keseimbangan skuad, sekaligus memperkuat tim dalam upaya bertahan di Premier League. Nistelrooy menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan skuad agar tidak terlalu penuh. Fokus utama Leicester City adalah mendatangkan pemain baru yang dapat membantu perjuangan mereka di sisa musim. Bruno Fernandes beri dukungan 100% buat Ruben Amorim. Manchester United kembali membangun tim dan Bruno Fernandes telah mengungkapkan bahwa para pemain siap memberikan dukungan kepada Ruben Amorim. Meskipun mengalami awal yang sulit, United asuhan Amorim memperoleh hasil besar yang menguntungkan mereka saat melawan penantang gelar Liga Primer Arsenal di Piala FA. Setan Merah selanjutnya akan menghadapi tim juru kunci Southampton pada lanjutan Liga Inggris. Dapat cedera baru, Hakan Calhanoglu akan absen lama. Bintang Inter Milan, Hakan Calhanoglu, diperkirakan akan absen lebih lama setelah mengalami cedera baru saat menjalani sesi pemulihan akibat cedera adduktor. Pemain asal Turki itu melaporkan adanya nyeri di betisnya. Setelah menjalani tes medis, dapat dikonfirmasi jika dia mengalami nyeri pada otot soleus betis. Ia diperkirakan akan absen sekitar 2 hingga 3 minggu akibat cedera tersebut, yang membuatnya absen pada pertandingan Serie A hari Rabu melawan Bolonya. Pelatih Simone Inzaghi ingin lebih berhati-hati dalam memperlakukan cederanya. Fabio Capello bela Thun Koopmeiners. Thun Koopmeiners belum bisa menemukan kembali performa terbaiknya sejak merapat ke Juventus musim panas tahun lalu. Tampil luar biasa bersama Atlanta, ketajaman Koopmeiners berkurang drastis begitu berlabuh ke Turin. Menanggapi situasi pemain asal Belanda tersebut, Fabio Capello memberikan pembelaan. Mantan pelatih Sinyonya tua itu menegaskan bahwa sang pemain menunjukkan amarah dan rasa lapar dalam permainannya, namun ia kesulitan menemukan ruang yang tepat pada skema permainan Juventus saat ini. Kepala batu, Real Madrid tetap tak mau beli pemain baru.
Real Madrid dilaporkan tetap tidak tertarik untuk membeli pemain baru usai keok dari Barcelona. Sektor pertahanan Real Madrid tampak begitu rapuh saat melawan Barcelona sehingga mudah untuk dieksploitasi. Namun Real Madrid justru tetap mempertahankan rencananya untuk tidak membeli pemain baru pada bursa transfer Januari ini. Sikap manajemen Real Madrid bisa menjadi blunder fatal, pasalnya Mbappe dan kawan-kawan masih tampil di beberapa kompetisi berbeda musim ini. Real Madrid gigit jari, banding Vinicius ditolak. Bintang Real Madrid Vinicius Junior mendapatkan kartu merah saat pertandingan La Liga sebelumnya melawan Valencia. Real Madrid telah mengajukan banding untuk membatalkan larangan bermain 2 pertandingan Vinicius karena klub sangat merasa kartu merah itu tidak beralasan. Namun banding Los Merengues terhadap larangan bermain 2 pertandingan bintang mereka telah ditolak oleh komite kompetisi. Dengan demikian, pemain internasional Brasil berusia 24 tahun itu kini akan absen dalam 2 pertandingan La Liga Real Madrid berikutnya. Nah, itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!